Ya kemarin luar biasa ya. Aku lanjutin di YouTube sambil di charge. Sebenarnya kemarin aku pengen cerita ya ada hal yang luar biasa waktu kita apa namanya virtual Iya. reality itu aku melihat seperti lorong waktu begitu. Jadi kita melewati satu lorong waktu gitu ya, seperti naik sesuatu tapi cepat sekali gitu ya. Dan itu hampir berakhir ya. Jadi nggak tahu apa itu yang aku mau tanyakan kemarin ya. Kita itu seperti ya itu seperti pesawat yang melewati satu lorong waktu tapi hampir sampai gitu. Aku udah lihat di depannya itu Haleluya. terang sekali. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Aku rasa itu juga menjadi satu konfirmasi dengan apa yang kita semua dapatkan kemarin ya. Itu satu konfirmasi juga, Sister. Kalau memang eh, apa ya masanya sudah dekat dan memang kita sudah digiring untuk semakin mendekati masa rapture itu. Dan kalau kita bicara lorong waktu itu kan memang kita sudah menuju ke sana, ke lorong waktu itu untuk naik di dalam pengangkatan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan atau minta konfirmasi dari Pak Yosef Roy ataupun Ya, Tito Fangfa. amin. Ya, Iya, yang diingetin sih jangan sampai kita terpental gitu ya. Artinya ya itulah oh ingatan dan sampai kita keluar karena tinggal dikit lagi gitu. iya Tinggal dikit iya, lagi kita sampai titik terang itu. Jadi amin amin ya, kita harus tetap ya itu kata Yesua kan harus melekat ya, bersatu gitu di tubuh Hamasnya itu harus bersatu gitu. Jadi satu kefokusan yang nggak boleh dikacaukan gitu. Jadi kita tetap dalam satu sistem sehingga sampai di situ. Itu yang diingatkan jangan sampai kita terpental. iya Ya iya, betul haleluya. seperti kemarin saya katakan ya sahabat ketiga kan kemarin itu padahal 2 hari, sorry 3 hari sebelum masuk sabat itu aku itu udah digerakin untuk semakin apa ya. Jadi setiap jam setengah 5 sore itu aku udah duduk tuh udah baca firman udah sampai lewat jam 6. Jadi diingatkan selalu ternyata waktu di grup udah disampaikan Pak Yosef ingatkan untuk eh, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya karena ada pesan gitu. Jadi sangat bersyukur ya, aku sangat dikonfirmasi untuk tetap terus tinggal ya. Jadi malah semakin cinta ya. Kalau bahasa ya bahasa yang ininya lebih maniak lagi gitu, lebih gila Iya, lagi Amin. gitu cinta Bapak gitu ya. iya iya, Jadi kita udah kita semakin tergila-gila sama Bapak Yahweh, istilahnya ya. ya Ya, kita semakin cinta, semakin tergila-gila sama Bapak Yahweh. semakin gila sama Bapak Yahweh itu artinya semakin aduh pokoknya aku nggak mau lepas deh, aku nggak mau lepas gitu. Jadi semakin kerinduan itu mendalam ya. Jadi dan keinginan-keinginan ya udah kalau orang-orang lain nggak mau diingetin ya udah. Jadi bukan berarti bermasa bodoh begitu ya. Tapi itu justru lebih mendorong untuk ya udah pikirkan kamu diri sendiri aja gitu. Karena keselamatan kan kita kerjakan. Jadi aku nggak mau terpental hanya dengan sesuatu hal yang kecil gitu ya. Jadi tetap fokus aja. Tinggal sedikit kok. Jadi aku lihat itu di lorong waktu itu tinggal sedikit lagi kita sampai. Amin. Aku masih ingat mungkin ya brother Adi yang sudah pernah dengar bahwa aku ada di satu tempat ya seperti terminal di mana ada ya benda yang aku pegang itu yang brother Adi pernah lihat. Sebenarnya aku Hmm. ada di satu antrian untuk naik kendaraan gitu ya, untuk mengantar aku yang Pak Yosef Roy pernah jelaskan itu adalah satu destinasi. Maksudnya terminal atau stasiun itu adalah satu tempat untuk kita mengantarkan ke satu tempat gitu ya. Jadi yang aku pegang itu ada tiga. Satu seperti ballpoint, yang satu paspor, dan yang satu itu seperti tiket gitu ya. Dan yang aku gendong itu hanya tas ransel kecil. Ya mungkin Brother Ade masih ingat aku pernah cerita itu. Ternyata antrian itu salah dan ada satu yang menepuk apa pundakku dan dia berkata ya aku memahami antrianmu bukan di sini dia itu berkata jadi aku tanya di mana antrianku ya antrianmu tuh di sana loh
dan ternyata ditunjukkan satu gedung yang berbeda dengan tempat-tempat antrian yang lain, dan ternyata itulah VVIP, tempat antrian untuk orang menunggu, jadi orang-orang VVIP. Dan memang di situ tidak banyak orang ya. Waktu aku masuk itu aja hampir kosong ya, hampir kosong berarti bukan tidak ada orang. Aku kan masuk di situ. Jadi itu tempat antrian untuk kita menunggu itu adalah di tempat ruang tunggu VVIP ya. Jadi very very important person, wah luar biasa. Jadi aku diarahkan di situ, begitu aku diarahkan di situ untuk siap naik kendaraan yang dipersiapkan Bapak Yahweh. Ya aku nggak tahu kereta berapi kah atau ya seperti apa tadi, pesawat yang pilotnya adalah Rua Yahweh Elohim dan co-pilotnya Yosef Roy. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur bahwa kita ada di ruang tunggu VVIP. Iya. Ya, itu adalah Yahweh sediakan, dan itu tinggal sedikit lagi. Jadi ayo jangan sampai kita terpental. Saya juga memotivasi diri sendiri jangan sampai terpental atau terkecoh gitu ya. Haleluya. Itu yang perlu Haleluya. saya bagikan ya. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Lawatan Bapak Yahweh luar biasa sekali kemarin ya, dahsyat. Ada beberapa kesaksian yang harus saya bacakan sehingga menjadi berkat ya buat hidup kita masing-masing. Ini dari Sister Sinta dari Jakarta. Agak sedikit panjang tapi nggak apa-apa. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan. Shalom Pastor Roy, saya izin kesaksian yang saya alami ibadah Syabat tadi. Tadi waktu masuk sesi doa, saya tidak melihat menorah besarnya, tapi saya merasakan tangan kanan saya bergetar hebat dengan sendirinya. Saat pastor bilang arahkan tangan ke menorahnya, pas pastor bilang ada api turun, saya melihat gambar apinya seperti ini. Dia kasih gambar api ya. Dari kecil tiba-tiba membesar dan turun ke atas saya seperti membungkus saya. Lalu saya merasakan panas di tangan dan di dada cukup lama. Juga ada angin bertiup tenang, tapi cukup gede, juga untuk dirasa sampai 3 kali. Terakhir pas signal pastor hilang, terus kembali nyambung, pastor kan ada bilang, terus berdoa dan aktif speak in tongue ya. Saya coba dan tiba-tiba saya bisa speak in tongue dengan lancar. Ya, seolah-olah biasa melakukannya. Saya sempat kaget juga, tapi saya ingat kata-kata pastor, pokoknya jangan dilawan, terima saja. Jadi saya tetap fokus dan makin lancar, pastor. Tapi cuma satu kalimat yang sama doang. Waktu pastor kasih arahan dan saya selalu fokus dengan suara Ibu Adasa Fang Fang, karena saya suka sekali mendengarkan setiap kali Ibu Adasa Fang Fang speak in tongue. Waktu itu saya sambil menjulurkan lidah karena seperti ada permintaan julurkan lidah. Maka dengan iman saya keluarkan lidah kurang lebih 5 menit tanpa doa karena saya sambil fokus dengan suara Ibu Adasa Fang Fang. Gak lama pas pastor bilang bicara atau perkatakan apa ia tadi, nah itu langsung saya tiba-tiba lancar pastor, kaget juga tadi. Kaget juga sih tadi Bapak Yahweh Bashem Adon Yeshua Hamashiach. Karena saya ingin mengejar berkat Bapak Yahweh banget pastor. Dan waktu pastor mulai berdoa itu pastor ada bilang pasti dapat apa pasti terjadi gitu deh pastor. Dan itu benar-benar saya imani seperti yang terjadi pengalaman pastor dan Ibu Adasa terima batu itu. Puji Bapak Yahweh Bashem Adon Yeshua Hamashiach. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamashiach, pada Bapak Pastor dan Ibu Adasa, juga seluruh tim Arizona. Betapa beruntungnya saya bisa mengenal nama Tuhan yang sebenarnya dan mengenal dan bergabung dengan pelayanan menorah Yosef. Makasih buat Ibu Adasa, karena saya suka sekali nunggu-nunggu bagian pas Ibu berdoa speak in tongue. Meski saya nggak ngerti, tapi ketika Ibu doa speak in tongue, saya selalu mengimani di situ.
pasti ada doa untuk saya juga. Saya sedang didoain biar Bapak Yahweh tahu saya selalu butuh Bapak Yahweh. Maaf, iya Bu kalau saya salah. Puji Bapak Yahweh, Bashem Adon Yeshua. Sekali lagi banyak terima kasih untuk pelayanan dalam pelayanan menorah hari ini. Pastor Roy dan Ibu Adasa Fangfang. Shalom. Ya, haleluya. Ya, ya. Terus kemudian juga ada dari Ibu Sumirah. Shalom Ibu Adasa Fangfang. Mengganggu Ibu waktu maksudnya maaf mengganggu ya. Ibu waktu pujian dan penyembahan saya sampai menangis dan saya diperlihatkan ada 2 kaki bersepatu, maksudnya berkasut ya. Hanya sampai ke lutut dan wajah lelaki dan kobaran api tetapi tidak nampak menorahnya. Terima kasih Ibu. Shalom. Ya. Ini adalah penglihatan vision yang dilihat oleh Ibu Sumirah, dan saya percaya itu juga ada hubungannya dengan apa yang dilihat Yohanan di Pulau Patmos. Saya lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama, Yeshua menampakkan diri kepada Yohanan, ya, murid Yeshua. Kemudian ada satu lagi sedikit dari Brother Paulus. Dia katakan, ketika Pak Yosef mengatakan, lihat menorah, saya disambar dan badan saya bergetar dan tidak bisa saya hentikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, Pak Judi, silakan Pak Judi. Ya. Shalom Pak Roy, shalom semua mempelai Islam. Kemarin saya belum sempat bersaksi ya, jadi saya bersyukur sekali lewat pengajaran Pak Yosef Roy ini saya belajar banyak hal tentang apa yang dimau oleh Bapak Yahweh Elohim. Dan karena saya dari latar belakang gereja Reform, jadi untuk speaking tongue itu juga sesuatu hal yang tidak pernah diajarkan dan terkesan dilarang begitu ya. Kemarin saya sempat mengikuti atau menyaksikan pengajaran Pak Yosef Roy tentang wisata rohani dan ruah Yahweh Elohim. Itu saya putar sebanyak 3 kali. Jadi dengan itu saya bisa semakin mengerti, semakin memahami ketertinggalan saya, dan saya bisa lebih siap untuk kemarin mengikuti pengajaran di ibadah Sabat. Kesaksian saya kemarin itu ketika saya mengikuti bimbingan Pak Yosef Roy untuk kita menerima transfer ruah Yahweh Elohim, ketika saya mengangkat kedua tangan saya ini, saya merasakan ada energi ya. Jadi energi elemen itu yang masuk melalui ke-10 jari saya ini. Jadi saya merasakan itu energi itu cukup kuat masuk melalui ke-10 jari yang saya angkat ini dan melalui kedua lubang hidung saya, seperti itu. Kemudian kalau untuk menorah yang besar itu saya menyaksikannya itu hanya samar-samar, Pak. Tetapi berlanjut kemudian ketika Pak Yosef Roy itu memberitahu bahwa ada banyak menorah kecil-kecil yang bermunculan dan itu menghampiri kita semua, itu saya bisa menyaksikan lewat virtual realism itu, Pak. Jadi saya bersyukur itu kesaksian saya. Mungkin bisa Pak Yosef Roy memberikan peneguhan atau petunjuk buat saya. Dan saya kemarin juga bisa belajar ya, mulai mengikuti, saya mulai meresapi, mulai menyenangi gambarnya seperti itu. Tentang speak in tongue itu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy itu ada 3 hal tentang speak in tongue itu. Jadi saya bisa paham dan saya bisa belajar untuk mengerti apa yang dimau oleh Bapak Yahweh Elohim. Itu kesaksian saya.